Halo, apa kabar nih? Gimana kabarnya? Sudah terasa belum Mercury retrograde-nya? Apalagi di tanggal 15 kemarin di hari Jumat ada badai matahari loh. Kira-kira ada terasa apa gitu? Kalau untuk IHSG kebetulan ditutupnya menghijau ya, meskipun sempat drop sedikit. Kita ke astronomi journey. Untuk bulan Desember memang tidak ada perubahan ya, karena memang sudah dijadwalkan oleh alam seperti itu. Jadi untuk lunar phase kita udah mulai nih fase new moon, ditambah lagi ada badai matahari yang membuat bulan ini akan menjadi lebih membara, apalagi ada Mercury retrograde juga yang mengalami perlambatan. Apakah kedepannya IHSG akan mentok dan kembali sideways untuk turun sedikit, atau memang terusnya angka dalam? Apalagi emiten dari Bapak X itu sudah ugal-ugalan super banget ya. Bisa aja sih itu diturunkan, tapi kasihan juga untuk untuk emiten yang berkapitalisasi besar itu untuk nanggung bebannya cukup berat tuh. Kita sudah mencapai di fase Mercury retrograde di 13 Desember 2023, masih berlangsung hingga 1 Januari 2024. Jadi kita ikuti perkembangan nih, apakah ada kesamaan dengan tahun-tahun sebelumnya atau memang tahun ini lebih unik. Kita pantau terus perkembangan IHSG-nya ya. Untuk fenomena astronomi masih nggak jauh beda ya. Kita menunggu di fase solstice di pergantian musim di tanggal 22. Badai matahari ini terjadi lebih cepat ya, yang awalnya itu di 2025-2026 ternyata di tanggal 15 kemarin. Secara statistik dan secara data IHSG tetap menghijau, yang notabene-nya harusnya merah ya, di plus minus 2 tanda deviasinya. Jadi kita pantau juga nih untuk perkembangan hari Senin seperti apa. Sedikit testimoni, banyak orang yang terbantu dengan analisa kita, alhamdulillah. Ada di PSDN, di YouTube, BIF, yang ada di kanal Telegram dan juga di YouTube. Mungkin ada beberapa orang yang masih malu-malu nih, atau kurang berkenan untuk dipublish, jadi memang kita apresiasikan ya. Alhamdulillah semua tercapai dan balik lagi ke strategi dan kedisiplinan masing-masing. Jadi kita hanya memberikan pandangan ke depannya seperti apa, naik atau turunnya, take actionnya balik ke Bapak Ibu masing-masing. Jadi kita disclaimer dulu, jika ada penyebutan nama, indikasi menyuruh jual atau beli dan segala macamnya, kita disclaimer dulu ya. Jadi konten edukasi ini kita hanya memberikan pandangan dari 3 emiten yang sekiranya ke depannya itu akan naik atau turun. Mulai dari minggu kemarin, untuk emitennya sendiri, kita hanya memberikan list di kanal Telegram kita 10 emiten, kemudian 3 voting tertinggi akan dibahas di YouTube. Jika tidak ada permintaan dari user di kanal Telegram, kanal YouTube, atau segala macamnya. Untuk achievement kita, alhamdulillah 100% naik ya dari sebelumnya 66,67%. Hal ini dikarenakan BBYB sudah mencapai target N3-nya langsung, luar biasa. Selamat untuk Bapak Ibu yang kolek di under 300, sekarang udah mau mencapai 500-an, sekarang 470-an ya kalau nggak salah terakhir. Sudah lumayan ya, sesuai dengan target di 483 ya. Kalau disiplin keluar di situ juga nggak apa-apa, keluar di 500 pun juga nggak masalah, mau disimpan pun juga nggak masalah, sampai 3000 ya mungkin kalau nyimpennya. Ya untuk minggu kemarin itu ada Antam, PAMG dan Bumi juga wow,
kita sambut ya, PAMG ini sudah mencapai N3-nya. Ada nggak tuh yang ambil di PAMG? Insight kita minggu lalu memang cukup jos ya, langsung ke N3-nya ke PAMG. Untuk Antam dan Bumi masih terdepresiasi ya, jadi masih butuh waktu mereka mencapai hit T1-nya. Untuk akurasi sendiri, Antam karena kalian memprediksikannya naik, sebenarnya harganya sideways, jadi kita asumsikan 66,67% aja ya akurasinya. Meskipun ada kenaikan, tapi kondisi trennya masih secara data itu masih turun. Karena dari 1685 ke 1670. Kemudian ada Dewa, BBYB ke peak. Dewa ini langsung dibanting di hari Jumat kemarin di 54-55 ya. Langsung ke tiganya tuh, langsung koreksi tuntas ABC-nya. Nggak tahu juga nih sampai E apa enggak nih. Harapannya sih enggak ya. Hal itu dikarenakan ada sentimen berita yang tidak jadi private placement. Jadi orang-orang pada takut dan buang Dewa. Kemudian ada orang yang menampung Dewa di harga 55-an itu. Overall sudah cukup oke ya untuk ketiganya. Tinggal tunggu waktu aja. Congratulations untuk BBYB ya. Untuk Bapak Ibu yang megang di bawah 300 sekarang udah 476. Kita mau remind lagi dan update. Sedikit agak rancu ya dan tidak jelas untuk sektor rotasinya. Jadi tidak memang eksak seperti ini karena kelihatan di minggu kemarin BBYB, Raja dan Cuan itu mendominasi, sedangkan Raja dan Cuan itu masa ada di market top, yang satunya di market bottom, jadi nggak jelas kan ya. Apakah ini bisa didiskualifikasi atau seperti apa? Kita akan terus pantau ya untuk sektor rotasinya. Kalau menurut saya dari 2022 awal kalau nggak salah saya sudah statement tidak memakai ini lagi karena permainannya adalah mikro, lebih kecil lagi skupnya. Jadi kita pantau masing-masing ya dan bareng-bareng. Jadi untuk 3 emiten berdasarkan voting yang ada di kanal Telegram kita, yang pertama ada SKMI. SKMI ini bergerak di bidang emas, Milton Makmur Indonesia Tbk. Kondisinya pengendali jualan ada yang nampung yaitu Bapak Dato Sri. Ada yang di 42 melalui harga pasar negosiasi, ada yang collect di 52 sampai 54 seperti itu. Namun untuk trend view-nya adalah kalau misalkan Bapak Ibu lihat sendiri secara jangka pendek sudah tercapai double bottom ya. Based on dari insight kita yang ada di kanal Telegram sudah mencapai tuh di area 63, bahkan di push ke 70 ya, 69 gitu. Kemudian cara outlook jangka panjangnya atau swing invest ya lebih dari setahun lah, kurang lebih ya. Terlihat ini ada potensi seperti MITI, yaitu triple bottom. Terlihat ya, ada triple bottom di situ tuh. Semuanya ke arah situ. Ya kalaupun gagal pun potensinya ke double bottom juga ujung-ujungnya. Jadi memang arahnya ke 95 ya, harus jebol dari sideways zone-nya. Dan ditambah lagi ditunjang ada yang warna biru tuh ada bullish sharp pola harmoniknya. Cara Fibonacci juga arahnya juga ke sana dari jangka pendek maupun jangka panjang. Maka sebenarnya si SKM ini berpotensi untuk naik ke 144. Hal ini dikarenakan ada 1, 2, 3 pola yang mengarah ke 144. Fibonacci, triple bottom, kemudian ada bullish sharp harmonic.
secara jangka pendek untuk daily-nya sendiri sudah dead cross distribusi, jadi ada indikasi jangka pendek dia sideways di 50 sampai 55 kurang lebih kalau itu di markdown. Tapi kalau tidak dan di markup itu beda cerita ya, dikarenakan weekly-nya memang demand-nya udah bagus banget tuh, udah hijau pekat. Jadi memang kondisinya memang akumulasi sih secara jangka panjang, cuma jangka pendek yang memang ada turbulensi sedikit aja. Jadi untuk newsnya sendiri memang Bapak Dato Sri Chong Timpeng ini lagi ngeborong ketika pengendali jualan. Sebenarnya ada apa ya? Kalau Bapak Ibu penasaran bisa mampir ke public expose-nya di 22 Desember 2023 jam 2 waktu Indonesia Barat. Untuk linknya bisa lihat di aplikasi RTI Bisnis ya. Itu ada link Zoom-nya. Kalau Bapak Ibu mau tahu ada apa, bisa mampir ke Pubex-nya. Cukup menarik ya, Bapak Dato Sri ini sering akumulasi. Apakah nanti ujung-ujungnya kayak Goto? Kita nggak tahu ya. Apalagi ada news yang beredar kalau nggak salah itu SKM itu dipatok di harga 200. Let's see ya. Jadi memang kondisinya sideways minor, tapi ada potensi untuk naik karena dia ada baby bullish dan sudah uji support. Jadi ketika SKMI ada di atas 56, pos kenaikannya di N164, N2-nya yang merupakan resisten di 70, N3-nya di 80. Jika gagal, maka harus koreksi tuntas kembali di 54, yang merupakan pos penurunan T1-nya, T2-nya di 53, T3-nya tidur di 50. 56 ini support ya, tapi nggak perlu khawatir, jangka panjang banget. Ada gap di 222 sampai 236, 244 sampai 252. Jadi kalau koleksi sekarang, TP di harga gap udah cukup oke ya. Reverse dulu yuk, belanja mulu yuk. belanja mulu yuk. Ayo, check out payment, mampir ke NY Mursida yang merupakan personal shopper untuk Bapak Ibu semua. Jadi untuk dapetin barang murah dengan kualitas yang sama dengan harga normal, kapan lagi gitu kan. Cara join ini gampang, tinggal mampir ke link Telegram kita di NY Mursida, tinggal ketik aja atau t.me/NY Mursida atau masuk grup WhatsApp-nya via Telegram juga bisa. Kayak gitu ya. Jadi join sekarang, dapatin informasi eksklusif dan juga strategi-strategi untuk mendapatkan barang impian Anda. Seperti itu. Kita lanjut ya. Ada MDLN. Ini yang saya tunggu-tunggu sih sebenarnya. Ketika kemarin itu orang pada heboh di 1 tahun yang lalu itu harganya akan kesekian sekian, tapi saya ngeliatnya ke arah gap. Saya tunggu banget nih di gap. Gapnya itu ada di 51 sampai 53 ya. Jadi potensinya ini memang harus turun dulu. Karena dilihat ada 2 pola harmonik yang mewajibkan untuk turun ke sana. Apalagi secara Fibonacci pun juga ada target markdown-nya dengan paling jauh di 52. Make sense dong untuk tutup gap. Jadi kalau memang misalkan ada Bapak Ibu yang sangat mengincar ini juga, saya sarankan untuk standby di gapnya. Ya 52 juga udah cukup oke lah ya. Kayak gitu. Kenapa? Karena secara teknikal ini potensinya untuk up-nya cukup tinggi. Balik lagi ke arah 140. Karena ada 2 pola nih. Yang pertama ada bullish shark dengan target terjauhnya di 140 plus dengan target terdekatnya di 64. Kemudian ada bullish 5 drive yang target terdekatnya di 92 hingga 131.
Jadi ya cukup oke ya, dari harga 50-an hingga ke 140 kembali. Memang ya properti lagi seperti itulah ya, masih nunggu insentif pajak. Nah, make sense nih secara daily-nya distribusi, jadi ada potensi untuk tutup gap. Pasti banyak yang collect, demand-nya cukup tinggi dan cukup oke. Kelihatan ya di weekly-nya ya, tinggal nunggu golden cross aja tuh. Terserah mau nunggu golden cross atau mau collect di harga bawah silakan. Nggak ada yang larang kok, nggak ada yang bermasalahin. Kalau saya pribadi menyarankan sebaiknya di gapnya di 51 sampai 53 ya. Kapan lagi dapat harga murah seperti Mursida gitu. Jadi konsepnya kayak kita belanja aja ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah mikirin yang terlalu rumit gitu. Anggaplah dunia saham ini seperti Bapak Ibu sedang belanja barang kayak gitu. Mau belinya di harga murah, sebenarnya harga murah atau mahal itu tergantung dari taksiran kita gitu. Tidak ada benchmark yang cukup baku ya, bahwa ini seperti ini, itu seperti itu, harganya seperti ini, harganya seperti itu. Tiap orang punya preferensi masing-masing. Tapi kalau saya sudah melakukan berbagai riset dan mengkombinasikan semuanya, insya Allah bisa menjadi SGB, standar guidebook untuk Bapak Ibu semua untuk menentukan ini barang udah murah atau mahal atau belum sih, seperti itu ya. Semoga bisa membantu dari insight-insight YouTube kita. Nah ini balik lagi nih, nunggu insentif pajak 2024 nih. Karena dia ini akan berpotensi untuk mendongkrak penjualan properti. Kalau untuk jangka pendek udah kelihatan ya, di Jakarta Green Garden City itu memang udah cukup rame tuh. Karena pengembangan adalah modern land atau MDLN. Katalis yang terbesar adalah MDRN, induknya. Jadi ketika induknya sudah dapat angin-angin segar nih, dari harga under gocap menuju naik ke atas, maka ini akan mendongkrak MDLN untuk naik lebih tinggi lagi. Biasanya polanya seperti itu. Jadi kalau memang misalkan kita cek memang harus turun ya MDLN, karena potensi untuk tutup gap, low demand udah kelihatan banget tadi, dead cross. Secara midterm itu masih bullish ya, kalau untuk secara pendek itu masih bearish. Ada gap di 51 sampai 53. Kalau misalkan MDLN ditutup di atas 62, pos kenaikannya di N165, N2-nya 69, N3-nya di 77, resistennya ada di 66. Sebenarnya ini MDLN ini kondisinya adalah di markdown. Kenapa? Karena koreksi tuntasnya ada di 69. Kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir deh. Kalau misalkan gagal nih, penurunannya di T159, T2-nya 53, T3-nya di 51. Kuncinya ada di supportnya di 59 atau T1. Kita tembak MDLN bearish. Selanjutnya hasil polling terakhir ada di MDKA. Banyak yang penasaran MDKA ini akan seperti apa. Kalau dari segi politik kelihatannya Bapak Sandiaga Uno lebih ke adem ayem ya, tidak terlalu support yang jor-joran. Hal itu merepresentasikan bahwa secara teknikal memang ada potensi head and shoulder. Ya kalau nggak bilang tidak sempurna silakan, memang tidak sempurna. Ya kalaupun ujung-ujungnya double top, ya sama aja turun-turun juga gitu. Dengan pos penurunannya itu dengan targetnya di 2020, mau head and shoulder maupun double top itu sama aja. Percaya atau enggak kita buktikan nanti ya, ini aja sudah tercapai, apalagi MDKA yang masih di-push terus sampai 5.800 dari harga 200-an. Setelah target tercapai, potensi presentasi cukup ada di 1480. Jadi untuk jangka pendek potensinya blue trap ya. Kelihatannya naik padahal untuk turun. Semoga kalau memang ditunjang dengan faktor politik, ya nanti ada sedikit teknikalnya secara teknis pos kenaikan penurunannya jika ditutup di harga sekian,
maka dia ada potensi untuk naik terus dan terus kalau dijaga ya. Kalau tidak ya memang harus koreksi tuntas di 1480. Kenapa? Karena ada dua Fibonacci retracement yang menunjukkan ke arah 1640 sampai 1670. Dekat-dekat dong ya. Tuh, kelihatan kan dari daily-nya, demand-nya aja udah mau dead cross. Apalagi sudah mau arah-arah bobo distribusi tuh secara daily. Jadi make sense aja, akan dibawa turun. Tapi kalau untuk di markup, kita tidak tahu ya teknisnya. Kita tunggu validasinya di Senin dan Selasa. Apakah dia akan di markup dengan catatan potensinya bull trap atau harus diturunkan, karena secara weekly itu demand-nya nggak ada, masih distribusi, belum ada tanda-tanda untuk golden cross sama sekali. Jadi butuh sekitar 1 bulan paling cepat untuk menentukan MDK ini udah cocok atau belum. Cocok nggak tuh bahasanya? Udah oke apa belum ya? Dari segi news sendiri memang diproyeksikan MDK ini untuk 2026 ya, karena sedang melakukan proyek tembaga terbesar nih. Apakah nanti tembaga akan menjadi lebih oke atau tidak dibanding MDKA? Kalau saya sih lebih suka Tins ya. Kayak gitu. Tapi bagusnya sih untuk MDK ini karena diversifikasi, jadi ketika ini turun maka yang ini naik, seperti kayak Antam. Kalau Antam kan memang karena ada drama aja gitu. Kalau kelar udah drama baru itu selesai. Semua anak buahnya itu dari SKMI, PSAB dan lain-lain nih, itu akan ngikutin Antam. Jadi ada potensi, ada koreksi sehat ya. 1480 itu bukan mimpi, ada potensi ke sana di kisaran 2023 akhir sampai 2025 demi mencapai mega proyek 7 bukit. Dari potensinya bearish bull trap, bearish dan bull trap ya maksudnya. Distribusi udah jelas. Kalau MDKA harganya di atas 2345, pos kenaikannya di N12418. Ini kalau berhasil jebol resisten 2395 ya. N2 nya di 2610, N3 nya di 2803. Jadi potensi tutup gap ya di 2610 sampai 2640. Namun kalau gagal, pos penurunannya di T1 2200, jebol ke support di T2 nya 2060 yang merupakan candle terakhirnya. Lalu T3 nya di 1640, kemudian koreksinya di 1480. Kalau saya pribadi sih menargetkan MDKA untuk ke bearish. Mungkin itu aja ya untuk 3 emiten terpilih yang berdasarkan voting, dan kira-kira ada insight untuk di beberapa minggu ke depan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih sudah setia menonton kita dari awal berdiri sampai sekarang, dan terus tetap support kita ya. Caranya ketik like, kemudian di subscribe, tekan tombol loncengnya, dibagikan ya ke teman bapak ibu semua yang membutuhkan. Kalau mau belajar bersama kita, mendapatkan insight berupa sinyal kira-kira kapan akumulasi, kapan harganya murah dan segala macam, bisa mampir ke link trik kita di kanal Telegram ya. Nggak usah takut kalau misalkan ada yang ingin ditanya atau pengen diberikan insight, tinggal ketik aja di kolom komentar ya. Kita akan diskusi bareng, siapa tahu inspirasi atau insight kita bisa membantu bapak ibu semua dan bisa menjadi bahan kita untuk di minggu ke depannya. Jadi bisa dapat analisa secara detail, insya Allah ya. Terima kasih sudah menonton. See you next week. Goodbye.